Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita masih dapat bertemu dalam perkuliahan kita pada kesempatan kali ini dengan materi tentunya masih pada mata kuliah kita, yaitu filsafat ekonomi. Beberapa pertemuan kemarin kita telah membahas beberapa dasar filsafat sebelum nantinya kita akan hubungkan dengan ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Olehnya pada pertemuan kali ini, pada perkuliahan kali ini, saya akan mengangkat topik yaitu tentang filsafat ilmu agama, dan filsafat agama. Bagaimana pengertian dan hubungannya. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang apa itu ilmu, kemudian apa itu agama, dan apa itu filsafat, serta bagaimana ketiga komponen ini saling berkaitan. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada cakupan yang lebih kompleks tentunya. Filsafat ilmu agama, dan filsafat agama. Itu bedanya apa, keterkaitannya apa, dan aplikasinya bagaimana. Pertama kita masuk pada pengertian filsafat ilmu. Kalau filsafat mungkin kemarin kita sudah belajar, ilmu sudah belajar. Bagaimana kalau misalnya konsep yang dibawa terpadu dalam filsafat ilmu? Filsafat ilmu ini merupakan cabang filsafat yang dikatakan bahwa dia adalah cabang filsafat yang paling muda lah dibandingkan dengan cabang-cabang lain gitu kan. Filsafat ilmu ini merupakan cabang dari atau pengembangan dari filsafat pengetahuan yang muncul itu pada abad ke-18 atau pada tahun 1800-an Masehi. Munculnya awalnya adalah di dunia barat. Itu filsafat ilmu. Filsafat pengetahuan kelahirannya ini dibidangi oleh filsafat. Jadi awalnya itu filsafat tunggal. Kemudian muncul bahwa pengetahuan itu adalah bagian dari filsafat, sehingga muncullah filsafat pengetahuan dan muncullah filsafat ilmu. Filsafat pengetahuan ini tentunya dia hanya menunjukkan bukti atau batas-batas atau dibilang skop pengetahuan, batasan-batasan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia secara tepat. Nanti misalnya ada filsafat ilmu ekonomi, ada filsafat ilmu fisika, ada filsafat ilmu biologi, ada filsafat ilmu kedokteran, dan lain sebagainya. Dengan adanya filsafat ilmu atau filsafat pengetahuan, maka sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa dalam filsafat ilmu itu ada unsur logika. Kemudian habis itu logika ini misalnya hal-hal yang berkaitan dengan hal yang matematik atau yang sains alam. Kemudian ada namanya filsafat bahasa. Bagaimana memaknai bahasa kata per kata, makna per makna, atau mungkin memaknai bahasa itu berdasarkan simbol-simbol yang terlihat, yang terdengar, ataupun apa jenisnya itu masuk dalam filsafat bahasa. Kemudian ada filsafat misalnya matematika dan metodologi. Ini juga ada. Setelah itu maka akibat dari beberapa pengembangan cabang filsafat ini, maka akhirnya kita akan sampai pada pengetahuan yang ilmiah. Bahwa misalnya penggunaan matematik dalam proses pemecahan masalah dan pendekatan pencarian pengetahuan itu dianggap penting.
Kemudian pengetahuan ilmiah. Jadi tadi kalau misalnya kita sudah masuk pada macam-macam filsafat, bahasa, matematika, kemudian habis itu sehingga akhirnya kita mendapatkan pengetahuan ilmiah karena itu teruji. Misalnya ilmu ekonomi itu harus teruji secara matematik misalnya. Jadi keterujian itulah mewakili aspek keilmiahan daripada ilmu pengetahuan. Sehingga muncullah pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah itu maksudnya pengetahuan yang teruji, bisa dibuktikan dan berlaku general, di mana saja dengan siapa saja tetap ia berlaku. Pengetahuan ilmiah ini datang dengan kebenaran ilmiahnya bahwa dia sulit untuk dibantah karena sudah teruji. Itulah pengetahuan ilmiah. Kalau misalnya benda itu jatuh ke bawah, ya jatuh ke bawah, sulit dibantah. Nggak mungkin benda mau diarahkan ke atas. Jadi sehingga pengetahuan ilmiah ini dikatakan sebagai high level of knowledge. Jadi dia merupakan pengetahuan tertinggi. Karena unsur kebenarannya hampir dipastikan mendekati 100%. Jadi segala pengetahuan yang teruji secara ilmiah dalam riset penelitian atau mungkin dalam observasi sejenisnya itu dikatakan sebagai higher level of knowledge. Pengetahuan tertinggi karena dia kebenarannya bisa dibuktikan. Dan dari sini lahirlah filsafat baru, yakni misalnya filsafat ilmu namanya, sebagai pengembangan dari filsafat pengetahuan. Kemudian ilmu disinyalir bahwa diamati. Ilmu pengetahuan itu mulai melupakan dasar-dasar pragmatiknya. Ketika ia masih merupakan tradisi intelektual Yunani kuno, bahwa kegiatan di Yunani kuno itu dulu punya tradisi berpikir. Jadi jangan heran bahwa tokoh-tokoh terdahulu pengemuka yang mengemukakan teori-teori banyak hal, baik itu teori ekonomi, teori sosial, politik, itu kebanyakan dari Yunani. Kenapa Yunani? Karena mereka kegiatan filsafatnya aktif. Debat-debat ilmiahnya aktif. Sehingga tokoh-tokoh fisika, matematika, sosial dan semacamnya itu lahirnya di sana. Karena kenapa? Mereka aktif berpikir menggunakan filsafat. Dan kegiatan berpikirnya tidak hanya fokus pada satu bidang. Misalnya dia orang ekonomi, lantas dia tidak tahu politik, Misalnya dia orang politik, tidak tahu soal sosial. Jadi kegiatan berpikir pada masa itu, di mana filsafat masih aktif, itu adalah kegiatan berpikir yang general. Apapun yang dibicarakan mereka bisa bicara. Karena apa? Kegiatan filsafatnya hidup. Disinilah arti penting dari keberadaan filsafat ilmu. Untuk menciptakan jaringan interaksi antar berbagai ilmu pengetahuan, agar hal itu dikatakan saling menyapa atau punya konektivitas. Ilmu ekonomi tidak dibangun dengan sendirinya, akan tetapi dia berangkat dari pengamatan-pengamatan sosial. Jadi ketika misalnya terjadi kemiskinan, itu kasus sosial, tapi secara tidak langsung itu menyentuh aspek-aspek ekonomi. Sehingga dibutuhkan cara berpikir yang general, yang bisa menghubungkan antara beberapa aspek yang hidup di masyarakat itu untuk diselesaikan secara bersama-sama. Mengapa demikian sebenarnya? Karena gini, 3 komponen filsafat ilmu itu merupakan bagian penyangga dari ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu itu punya 3 komponen. 3 komponen itu merupakan tiang daripada ilmu pengetahuan modern maupun ilmu pengetahuan klasik. 3 komponen itu meliputi aspek ontologi, aspek epistemologi,
dan aspek aksiologi. Ya, ketiga aspek ini membangun ilmu pengetahuan berdasarkan frame masing-masing. Kalau misalnya aspek ontologi, ya, itu berkaitan dengan teori tentang ada. Orang bilang being, yang merupakan objek ilmu. Jadi ilmu itu mengkaji, sebagian besarnya mengkaji apa yang ada. Kenapa dia hanya sebagian besar fokus di apa yang ada? Karena apa yang ada itu bisa dibuktikan, bisa teramati, bisa terdengar misalnya. Jadi dia bicara tentang konsistensi ada itu, eksistensi ada itu apa gitu kan. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah objeknya tentang apa yang ada. Tentu misalnya apa yang ada itu merupakan masalah atau pendukung penyelesaian masalah, maka itu tetap dikaji. Masalah utama yang menjadi penjelasan ontologi itu adalah soal sifat objek dan hubungannya dengan subjek. Jadi misalnya begini. Objeknya manusia, subjeknya apa yang terjadi di manusia itu sendiri. Objeknya misalnya kemiskinan. Lanjut, subjek kemiskinan itu siapa? Oke. Objek itu kan meliputi pada sasaran ya. Subjeknya itu pelaku. Kalau misalnya objeknya kemiskinan, pelakunya siapa? Dari sinilah mulai kegiatan berpikir secara sistematis. Kemiskinan misalnya, kenapa sampai ada? Siapa yang menyebabkan sampai itu ada? Oke. Misalnya kita bicara hal yang lebih lain. Misalnya inflasi lah atau apalah. Itu apa itu inflasi misalnya? Kenapa sampai ada? Siapa yang menyebabkan sampai itu misalnya terjadi gitu kan? Di antara pertanyaan yang muncul dalam aspek ini adalah sebenarnya bagaimana yang ada itu? Oke. Misalnya kita bicara tadi tentang kemiskinan. Bagaimana sih orang miskin itu gitu kan? Orang miskin itu misalnya nggak punya ini, maka dibangunlah indikator-indikator yang menjelaskan bahwa ini orang miskin itu dikatakan miskin jika tidak punya rumah misalnya. Oke? Habis itu jika tidak bisa makan normal dalam sehari, atau mungkin jika tidak punya pakaian. Jadi setelah kita melihat punya konsep tentang miskin itu apa, baru kita bangun indikator-indikator yang menjelaskan bahwa miskin itu seperti apa. Muncullah deskripsi-deskripsi sebagai pengembangan dari kegiatan kita dalam berontologi tadi. Apa itu? Ketika bicara apa itu, maka sebenarnya kita ingin melihat misalnya ciri-cirinya, deskripsinya. Jadi seperti itu. Maka di bagian ini kita dituntut untuk cerdas dalam mendeskripsikan. Jadi apapun itu, baik hal yang abstrak maupun yang konkret, kita harus bisa definisikan dalam uraian-uraian. Ketika misalnya ditanya, bagaimana misalnya servis yang bagus dalam kegiatan pelayanan misalnya berkaitan dengan ekonomi, misalnya di bank gitu kan, misalnya Anda di bank, intinya adalah tentang good service kan, pelayanan yang bagus gitu. Dalam pelayanan yang bagus ini tentunya misalnya ada keterkaitan antara intonasi suara. Oke, jadi ketika berbicara ontologi tentang apa yang ada, itu misalnya kita fokus pada suara pelayanan gitu kan, suara pelayan. Atau misalnya kalau di bank disebut misalnya customer service atau apa. Maka kita harus bisa mendeskripsikan, menguraikan misalnya suara yang bagus itu dalam melayani orang seperti apa.
Dari deskripsi uraian itu kemudian habis itu kita bisa menerapkannya. Jadi gitu. Jadi kita membangun deskripsi-deskripsi, ciri-ciri untuk bisa kita menemukan suatu gambaran bahwa good service itu yang seperti ini loh. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah aspek epistemologi. Oke. Jadi aspek epistemologi ini punya 3 persoalan utama. Oke. Misalnya kalau misalnya berkaitan dengan keilmuan, maka dia akan berbicara tentang apakah sumber-sumber pengetahuan itu. Kalau bicaranya kita adalah ekonomi syariah, maka kita bisa mengambil sebuah pertanyaan di sini, sumber ilmu ekonomi syariah itu apa? Maka dikatakanlah misalnya di sini ada wahyu, hadis, dan ijtihad. Sumber ekonomi syariah itu apa yang tertera dalam wahyu, apa yang tertera dalam hadis, dan apa yang menjadi ijtihad para ulama, para pakar ekonomi misalnya. Maka itulah sumbernya. Kemudian habis itu dari pertanyaan ini, maka kita mulai mengambil pertanyaan lain. Dari manakah pengetahuan yang benar itu datang dan bagaimana kita mengetahuinya? Bahwa kita tahu misalnya ekonomi syariah itu harus ada. Ya jelas kita sudah tahu sumbernya dari agama, dari Quran, hadis, ijtihad. Kemudian habis itu muncul lagi pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita mengetahui kalau misalnya ilmu ekonomi syariah itu benar adanya? Bagaimana kalau misalnya ijtihad itu kita pandang ijtihad itu adalah pendapat daripada pakar, ya para pakar, para ulama berkaitan dengan kegiatan ekonomi, ya. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa apa yang menjadi ijtihad itu adalah suatu hal yang tepat, suatu hal yang sesuai dengan Quran dan hadis? Ini membutuhkan pembuktian. Jadi kita bisa mengetahui apakah ijtihad ini bisa hasil ijtihad ini misalnya hasil pendapat ulama ini bisa digunakan sebagai dalil dalam ekonomi syariah. Berikutnya kemudian pada pertanyaan 3 persoalan pokok dalam aspek epistemologi ada yang disebut dengan sebuah pertanyaan, apakah sifat dasar dari pengetahuan itu? Maka kita diminta untuk bisa menggali lebih dalam tentang karakteristik dasar yang dimiliki suatu ilmu pengetahuan. Misalnya kita ambil ekonomi syariah, maka kita bisa membedakan bedanya ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu dengan ekonomi konvensional. Berdasarkan apa? Berdasarkan sifat dasarnya. Sehingga kita bisa memahami, oh ekonomi Islam seperti ini ranahnya, ekonomi konvensional seperti ini ranahnya, sehingga kita percaya bahwa ia benar berbeda. Kalau misalnya sama, kenapa kita belajar ini? Ya kan berarti ada hal yang berbeda. Hal yang berbeda itulah yang ingin kita urai. Bedanya di bagian mana saja gitu kan. Sifat dasar ekonomi syariah apa, sifat dasar ekonomi konvensional apa. Dalam pertanyaan ini, maka apakah misalnya akan muncul pertanyaan lanjutan, apakah ada dunia yang benar-benar di luar pikiran kita? Oke? Dan kalau ada, apakah yang diketahui? Bahwa di sini sebenarnya mungkin kita disuruh mencari tahu tentang apa hal yang belum kita ketahui tentang yang kita pelajari, sehingga memunculkan indikator-indikator, poin-poin di mana hal itu kita anggap, oh ini tidak kita ketahui. Ya. Kemudian berikutnya pada pertanyaan ketiga, ya, apakah pengetahuan itu misalnya valid atau benar? Maka disinilah masuk pada pembuktian kebenaran.
Kalau misalnya kita ingin beranggapan perbedaan bahwa ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional, apakah itu benar? Gitu kan? Nah, kalau misalnya benar atau tidak, berarti butuh pembuktian. Pembuktiannya apa? Ya berdasarkan bukti-bukti yang lebih benar, yang lebih tepat. Nah, sehingga kita bisa pada akhirnya kita bisa menarik kesimpulan, oh ini benar, ini salah, gitu kan? Nah, jadi di sini katakan bahwa pada pertanyaan ini bagaimana kita dapat membedakan hal itu benar atau hal itu salah. Kegiatan berpikir mengklasifikasikan yang satu benar dan yang satu salah inilah yang membutuhkan energi besar. Karena kita harus punya alasan mengapa sesuatu itu benar dan mengapa sesuatu itu salah. Apakah bukti yang digunakan untuk membenarkan sesuatu betul-betul sah buktinya, betul-betul benar buktinya, atau ada hal yang keliru? Kalau pembuktiannya keliru, menunjukkan bahwa yang kita kaji pun, yang kita turunkan ciri-cirinya dari pembuktian tadi juga benar. Kalau misalnya salah, berarti salah, gitu kan. Nah, kemudian dua persoalan utama. Nah, persoalan pertama tadi itu berkaitan dengan apa yang kelihatan. Jadi ada yang disebut dengan fenomena dan ada yang disebut dengan neumena. Fenomena itu adalah apa yang kelihatan, apa yang bisa teramati. Oke. Jadi kejadian-kejadian apapun itu yang diamati oleh mata, yang didengar oleh telinga, yang dirasakan oleh indera perasa, yang dibaui, yang dicium oleh indera pembau misalnya, itu bagian dari fenomena. Jadi fenomena itu adalah apa yang diterima oleh indera. Sedangkan sebenarnya ada yang disebut dengan neumena. Neumena itu adalah belajar tentang hakikat. Ya, misalnya begini. Fenomenanya misalnya kita melihat kembali ke contoh tadi, miskin. Nah, habis itu kemiskinan ini kita akan bicara tentang hakikatnya. Oke. Nah, jadi hakikatnya apa sebenarnya? Nah, itulah yang disebut dengan neumena. Nah, ilmu tentang hakikat. Nah, sedangkan yang terakhir misalnya itu berkaitan dengan unsur kebenaran atau verifikasi pada aspek epistemologi. Jadi ada unsur verifikasi sehingga dikatakan itu benar atau itu salah. Maka sebenarnya kita mengambil sebuah penyederhanaan bahwa epistemologi itu adalah merupakan sumber atau sarana dan cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan ilmiah. Kemudian aspek ketiga dalam kajian filsafat adalah aspek aksiologi. Oke. Atau pada bagian ini orang sering menyebutnya ini berisi tentang nilai-nilai yang bersifat normatif, ya, dalam memberikan makna terhadap kebenaran atau kenyataan itu sendiri. Nah, habis itu sebenarnya nilai-nilai dalam aksiologi ini juga itu ditunjukkan oleh conditional canon atau hal-hal yang wajib dipatuhi dalam kegiatan melakukan observasi atau hal-hal lain dalam menerapkan ilmu itu sendiri. Jadi aksiologi itu berkaitan dengan nilai-nilai norma atau norma dalam memberikan makna. Jadi kita memberikan makna itu kita bisa punya nilai. Misalnya kebenaran itu berdasarkan nilai kesantunan, kebenaran itu berdasarkan nilai fungsi, ya. Jadi bahwa sesuatu itu salah pada sisi lain, pada bagian lain dia salah, akan tetapi bisa jadi dia akan benar pada sisi lainnya.
Orang mencuri misalnya, itu salah dari sisi hukumnya. Tapi kalau misalnya dia mencuri karena tidak bisa makan, maka dia benar dalam sisi lainnya. Jadi suatu objek itu tidak bisa ditinjau satu sisi untuk bisa mengkategorikan dia benar atau dia salah. Akan tetapi ini butuh pendalaman sehingga nantinya kita menemukan bahwa ada sisi-sisi terang dalam suatu yang gelap. Ada sisi-sisi benar dalam suatu yang salah. Sehingga tidak sepenuhnya kita menyalahkan yang benar misalnya, juga pun kita tidak sepenuhnya membenarkan yang salah. Akan tetapi inilah tugas filsafat untuk memberikan pencerahan kepada kita untuk bisa berpikir multidirection. Kita berpikir dari banyak arah. Oke. Kemudian habis itu, para pakar menyebutkan bahwa aksiologi itu bersangkutan dengan 4 kelompok persoalan. 4 kelompok persoalan tersebut itu berisi tentang sifat dasar. Oke. Ada ragam nilai, ada ukuran nilai, ada kedudukan metafisik dari nilai itu sendiri. Jadi aksiologi itu bicara tentang nilai. Sifat dasar nilai sesuatu itu misalnya kenapa gitu kan. Benarnya dasarnya kenapa. Kebenaran itu misalnya punya ragam. Benar di sisi ini, benar di sisi lain. Ukuran nilai, ukuran kebenaran misalnya seperti apa. Oke, kemudian hal metafisis dalam nilai kebenaran. Sebenarnya dalam hal yang benar itu ada apa? Sehingga ia dikatakan benar. Jadi ini butuh kecerdasan kita untuk bisa berpikir lebih luas. Kemudian dari pemahaman terhadap pembahasan filsafat di atas ya, sehingga kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa yang menjadi objek material filsafat adalah ilmu pengetahuan. Jadi objek kajian filsafat itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita berfilsafat, maka sebenarnya kita sedang mencari pengetahuan. Ada misalnya orang yang berfilsafat dengan agama hingga lebih dalam pada filsafat ketuhanan. Maka kalau seperti ini berhati-hatilah berfilsafat dengan hal-hal yang sifatnya metafisik. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Dan ketika berusaha kita menembus itu, maka ada hal yang akan kita temukan yang mungkin nantinya bisa jadi itu akan membuat kita berada pada jalur yang salah. Kemudian dengan 3 komponen tadi pula, maka sebenarnya kita sebagai orang yang berfilsafat, itu kita sedang mencari, kita sedang menghampiri, atau mendapatkan sesuatu yang hakikat dengan cara terus-menerus mempertanyakannya. Jadi jangan salahkan orang yang bertanya. Karena ketika pertanyaan itu ia tidak dapatkan dari jawabanmu, maka ia akan mencari pada tempat yang lainnya. Jadi ketika manusia itu bertanya menunjukkan bahwa pikirannya masih berfungsi. Ketika Anda tidak mulai lagi bertanya, maka menandakan bahwa pikiran Anda sudah mulai mati. Jadi sering-seringlah bertanya. Mempertanyakan sesuatu hal yang salah boleh. Mempertanyakan sesuatu hal yang benar boleh. Yang penting kita punya dasar. Kita punya rujukan, kita punya prinsip yang tidak goyah ketika misalnya kita mendapatkan pertanyaan yang jawaban dari pertanyaan kita ternyata melenceng jauh misalnya. Intinya nanti akan berisi doktrin misalnya. Oke. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah merupakan objek daripada filsafat ilmu. Berikutnya tentang pengertian filsafat ilmu agama. Kalau tadi kita belajarnya tentang filsafat
ilmu pengetahuan. Kemudian sekarang kita fokus pada filsafat ilmu agama. Filsafat ilmu agama ini bisa diambil dari dua bentuk. Pertama, filsafat ilmu itu sendiri. Akan tetapi cirinya adalah agama misalnya. Jadi filsafat ilmu tetap pada dirinya filsafat ilmu, akan tetapi kita mengambil sebuah perumpamaan, misalnya sebuah pengandaian dalam contoh kasus itu kita kembalikan kepada agama. Dan yang kedua adalah definisinya. Filsafat agama itu adalah kerangka berpikir filsafat ilmu, karena agama bagian daripada ilmu pengetahuan. Jadi dia berupa kerangka berpikir filsafat ilmu agama. Jadi kerangkanya yang dibangun dalam filsafat ilmu itu. Jadi dijadikan sebagai landasan untuk memahami ilmu-ilmu keagamaan, al-ulm al-diniyah. Oke. Pada pengertian pertama tadi, di mana saya katakan bahwa itu adalah filsafat agama itu filsafat tetap pada filsafatnya itu sendiri, akan tetapi kembali kepada contoh kasus detail pada ilmu agama. Pada pengertian ini bahwa filsafat ilmu agama itu memiliki objek material pula, sekaligus objek formal serta komponen dalam filsafat ilmu. Hanya karena semua ini itu diambil dari perspektif agama. Jadi kalau filsafat agama itu tetap punya objek material, punya bahan kajian materi gitu kan. Tapi contoh bahan kajiannya itu adalah agama itu sendiri. Filsafat agama bicara tentang usul fiqh, filsafat agama bicara tentang kaidah fikih misalnya, filsafat agama bicara tentang tauhid hingga sampai pada ilmu kalam. Itu bagian dari ranah cakupan filsafat ilmu agama. Filsafat ilmu yang diterapkan dalam agama. Maka menjadikan pembahasan filsafat ilmu agama ini berbeda dengan filsafat ilmu. Baik itu pada aspek ontologi yang saya sebutkan tadi, pada aspek epistemologi maupun aksiologinya. Jadi berbeda. Jadi semakin ke sini maka kita semakin menemukan perbedaan antara filsafat ilmu dan filsafat ilmu agama. Kalau filsafat ilmu itu fokus pada hal-hal yang general, hal-hal yang umum di mana semua pengetahuan menggunakan itu. Ilmu ekonomi menggunakan filsafat ilmu, ilmu matematik menggunakan filsafat ilmu. Hingga sampai misalnya pada ilmu agama juga menggunakan pendekatan filsafat ilmu. Dalam agama Islam ya, bahwa diketahui ya bahwa ilmu pengetahuan itu harus mengikuti prinsip pengembangan sains berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia terhadap Tuhannya. Ini resiko dari pemerolehan ilmu pengetahuan, bahwa manusia itu harus bertanggung jawab dengan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Tanggung jawabnya adalah tanggung jawab di mata Tuhan, gitu kan, pada Tuhan semesta. Kemudian ilmu itu harus memiliki dan menjalankan fungsi sosial. Jadi ilmu itu diperoleh, nantinya juga harus digunakan dalam kegiatan melayani masyarakat, sekaligus memelihara dan mengembangkan moral kehidupan manusia. Sehingga pendekatan Islam dalam ilmu pengetahuan ini berdasarkan pada landasan moral. Landasan moral yang absolut, nggak bisa ditawar-tawar. Kalau agama bilang ini nggak bagus. Kalau misalnya agama bilang ini nggak bisa gitu kan. Oleh karena itu akal dalam objektivitasnya itu menempati posisi sentral yang sangat berperan dalam kegiatan berfilsafat keagamaan ini. Utamanya dalam menggali pengetahuan ilmiah
Kemudian pengetahuan ilmiah itu disesuaikan, digunakan sesuai dengan etika dan nilai-nilai ajaran yang ada dalam pedoman agama, utamanya menyangkut Quran dan hadis misalnya. Sedangkan dari pengertian yang kedua bahwa filsafat agama itu adalah filsafat tersendiri, menyiratkan bahwa filsafat ilmu dan filsafat agama itu suatu hal yang berbeda. Artinya menjadikan filsafat ilmu yang berbasis agama sebagai jalan mencari atau menghampiri pengetahuan yang berkaitan dengan agama. Misalnya gini, filsafat agama itu digunakan dalam kajian ilmu teologi Islam atau ilmu kalam, atau orang sering mengatakan tauhid misalnya gitu kan, sebagai salah satu bagian dari keilmuan tradisional, di mana ia berbicara tentang bagaimana cara kita mengenal Tuhan gitu kan, dan bagaimana turunan-turunannya dengan menggunakan filsafat agama. Maka ini sebenarnya hal yang kompleks. Tidak sembarang orang bisa berfilsafat tentang ilmu kalam. Dalam ilmu kalam misalnya, butuh orang-orang tertentu yang sudah banyak tahu tentang konsep-konsep ketuhanan ini, sehingga dia tidak menemukan jalan sesat dari pencarian kegiatan berfilsafat itu. Dengan dua pemahaman terhadap filsafat ilmu agama ini, maka memungkinkan bagi kita, bagi agama, dalam pengertian penafsiran agama seperti yang dikemukakan oleh beberapa pakar, menyebutkan bahwa filsafat agama itu merupakan kegiatan berpikir yang landasannya adalah landasan keagamaan. Ya. Kemudian berikutnya, apa sih sebenarnya definisi umum dari kalau tadi misalnya kita berbicara tentang filsafat ilmu agama, kemudian sampailah kita pada turunan berikutnya, yaitu filsafat agama. Bagaimana hubungan filsafat ilmu agama tadi atau filsafat ilmu dalam upayanya memaknai filsafat agama? Yang perlu dipahami bahwa menurut beberapa pakar disebutkan filsafat agama itu terdiri dari pengujian kritis. Jadi kita tidak beranggapan bahwa karena dia ke agama yang berlandaskan pada kebenaran wahyu, selanjutnya kita berprinsip ya ketika dia benar maka dia benar, ketika dia bilang salah maka dia salah. Akan tetapi dalam hal itu agama juga butuh pengujian-pengujian kritis, ya, tentang kalau misalnya agama bicara pada konteks yang intelektualisme gitu kan, intelektual. Jadi kadang begini, agama itu tidak sedikit itu memberikan rekomendasi keilmuan, ya, ilmu pengetahuan yang umum, tidak hanya fokus pada ilmu pengetahuan yang berbau keagamaan. Misalnya ilmu agama bicara tentang akhir alam semesta. Ya, dalam kitab, baik itu mungkin kitab apapun itu, ketika misalnya Anda baca, utamanya kitab-kitab, utamanya orang-orang yang memegang kitab yang agama, itu akan menemukan bahwa dalam kitab itu tertulis bagaimana semesta ini akan berakhir. Di sisi lain, kajian daripada akhir alam semesta juga dipelajari dalam keilmuan yang berbeda. Sehingga dalam hal ini, untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh wahyu itu, untuk menguji itu, maka butuh pembuktian. Pembuktian yang dimaksud adalah pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan umum itu. Sehingga akan ditemukan, oh iya benar apa yang dikatakan wahyu atau seperti apa. Namun yang perlu diperhatikan adalah agar kita tidak tersesat lebih jauh
tentang konsep pembuktian perkataan wahyu ini berkaitan dengan hal-hal yang fisik materialis yang bisa dibuktikan, maka perlu kita mengambil suatu konsep dasar, prinsip dasar, agar kita tidak terkesan karena kita memiliki pengetahuan maka kita akan menyalahkan agama. Yang perlu kita pahami adalah bahwa wahyu itu, agama itu telah ada sebelumnya. Bahwa ilmu pengetahuan tidak diizinkan untuk membenarkan agama. Ilmu pengetahuan tidak diperbolehkan untuk membenarkan wahyu, perkataan wahyu. Akan tetapi kebenaran wahyu adalah kebenaran tersendiri. Pengujian-pengujian kritis yang dilakukan oleh pengetahuan itu adalah pengujian tersendiri. Pengujian pengetahuan itu tidak diperbolehkan merubah apa yang dikatakan oleh wahyu dalam agama. Karena itu kebenaran wahyu tersendiri, kebenaran ilmu pengetahuan tersendiri. Ilmu pengetahuan tidak digunakan untuk mengkoreksi pernyataan wahyu. Jadi kita harus berhenti membenarkan wahyu dari pembuktian ilmu pengetahuan, karena itu adalah dua ranah yang berbeda. Ketika hal itu benar, mungkin kita akan mengatakan, oh iya benar, sesuai. Akan tetapi ketika misalnya apa yang direkomendasikan oleh wahyu berbeda dengan rekomendasi dalam ilmu pengetahuan, di situ kita akan bingung. Maka kita akan sampai pada pertanyaan mana yang benar. Inilah batasannya, bahwa kita tidak sampai pada proses mana yang benar. Ilmu pengetahuan benar dengan sendirinya, wahyu itu, agama itu benar dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Oke. Kita pahami bahwa di dunia ini itu banyak agama, apalagi misalnya kita bicara dalam konteks Indonesia. Misalnya di sini ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Yahudi dan lain semacamnya. Olehnya itu sebenarnya kalau misalnya kita hanya gunakan filsafat agama Islam dalam mempelajari beberapa bagian agama ini, itu kurang tepat. Jadi masing-masing agama itu punya cara berfilsafat sendiri-sendiri. Kita tidak bisa menggunakan filsafat Islam, agama Islam untuk mengkaji filsafat Hindu, agama Buddha misalnya. Olehnya itu masing-masing agama itu punya cara berpikir tersendiri tentang wahyu, tentang agamanya. Jadi misalnya begini, yang perlu kita pahami pula adalah dalam kajian berfilsafat ini, baik itu agama Islam, Kristen, Yahudi misalnya, itu punya persamaan. Punya persamaan. Apa persamaannya? Maka mulailah kita katakan ada agama langit, agama bumi. Agama langit itu adalah agama yang sumbernya wahyu Tuhan, gitu kan. Islam sumbernya dari wahyu, Kristen juga sumbernya dari wahyu, Yahudi sumbernya dari wahyu. Ini punya 3 persamaan, sehingga masalah filosofi tertentu menghendaki agar diskusikan. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya kita kembali ke 3 komponen agama ini, itu hampir mirip, punya prinsip, ya, hampir saya katakan tidak sama. Akan tetapi sebenarnya di sana itu terdapat miskonsepsi. Ya, dalam aturan agama masing-masing mengenai konsep agamanya. Ya, intinya ketiga agama ini punya landasan wahyu. Wahyunya misalnya kitabnya berbeda.
ada yang Quran misalnya, ada yang Injil misalnya gitu kan. Jadi sementara ini bahwa ini adalah agama samawi, agama yang sumbernya adalah wahyu. Sehingga konsep ketika kita ingin menggunakan filsafat yang sama untuk mengkaji tiga agama ini, maka sebenarnya bisa, akan tetapi kita butuh diskusikan dengan yang lainnya bahwa kita akan menggunakan pendekatan ini dan itu sebagai cara untuk membuktikan kebenaran dari masing-masing ini. Oke. Oleh karena itu di dunia barat ya, filsafat agama ini mencakup kajian tentang permasalahan intelektual yang ada di masyarakat. Ya. Maka dengan filsafat ilmu ini, dengan menggunakan ontologi, kita dapat mengerti apa sesungguhnya hakikat agama itu sendiri. Apa sih itu agama? Kita bisa kaji. Cakupan agama itu apa saja? Kenapa dia dikatakan agama? Bagaimana sifat-sifat agama? Dan apa hal yang membuat agama itu memiliki kesamaan dan perbedaan? Hal apa yang menyamakan dan hal apa yang membedakan? Gitu kan? Begitu juga dengan aspek epistemologi yang akan membawa kita pada pemahaman tentang bagaimana sebaiknya seseorang itu beragama. Sedangkan pada aspek aksiologi itu akan memberikan penjelasan kepada kita tentang mengapa atau untuk apa seseorang itu beragama. Ini nanti kita akan pelajari dalam kajian-kajian yang lebih jauh. Jadi untuk pertemuan pembahasan kita pada kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu fokus pada mata kuliah itu, yaitu tentang ekonomi Islam dalam khazanah ilmu filsafat. Bagaimana nanti ekonomi Islam itu dikaji dalam cakupan-cakupan filsafat. Jadi kurang lebih 4 pertemuan yang lalu dari sekarang dengan sekarang itu adalah dasar-dasar kefilsafatan. Selanjutnya kita akan kaitkan antara filsafat dengan ekonomi syariah pada pertemuan kita di minggu berikutnya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.